Kali ini kita akan coba membuat sebuah search ya berdasarkan nama. Di aplikasi yang saya tampilkan ini adalah data karyawan yang saya ambil dari tabel data karyawan, tapi dari skripnya saya tampilkan semua. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan satu field, cari nama karyawan, kemudian saya akan kasih tombol untuk pencariannya. Ketika saya klik tombol cari, maka nama yang akan saya ketik itu akan dimunculkan di tabel di bawahnya. Contohnya ketika saya klik huruf R atau saya tulis huruf R, maka nama-nama yang ada huruf R-nya akan dimunculkan. Bagaimana caranya? Di script yang sudah saya buka ini, saya akan coba kasih judul dulu, cari data karyawan. Kemudian kita lihat query-nya. Di query-nya ini kita menggunakan bintang dan tidak ada filternya sama sekali. Maka artinya ini menampilkan semua data yang ada di tabel data karyawan. Sekarang langkah yang pertama kita akan bikin field dan tombolnya. Saya bikin form dulu ya. Form metodenya post. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin input tipe teks, name-nya, cari nama. Oke, ini yang nanti jadi acuan kita ya, name-nya ya. Kemudian biar tampilannya bagus, saya menggunakan class-nya. Untuk class-nya kita bisa menggunakan from control saja. Kita copy. Oke. Kalau sudah, tinggal tombolnya. Kita bisa menggunakan button input ya. Input tipe button. Biar kelihatan bagus, kita bisa pilih class-nya button warning lah. Oke, kita akan kasih dia value-nya, tulisannya, cari, dan saya kasih name-nya, ini nanti juga sebagai acuannya, cari. Oke, artinya di sini saya menggunakan for metodenya adalah post ya. Kemudian saya akan bikin field input tipenya adalah text, name-nya, field name-nya itu saya kasih nama cari nama, dan class-nya ini saya menggunakan from control, menggunakan bootstrap ya. Dan berikutnya untuk tombolnya saya menggunakan tipe button, class-nya saya menggunakan warning, dan value-nya ini berarti yang nanti akan tampil di tombolnya itu saya kasih nama cari, dan name-nya, tombolnya saya kasih nama cari. Kalau kita lihat hasilnya, kita akan refresh. Nah, ini hasilnya. Oke ya, biar kelihatan bagus maka saya kasih BR ya. Oke, seperti ini. Ini nanti tinggal kita ketikkan ya, namanya siapa. Kemudian kalau sudah, kita tinggal proses query-nya. Ketika tombol cari ini kita klik, maka dia akan membaca script atau membaca baris yang kedua dari tabel ini ya. Yang kita replay nanti kan baris yang kedua ini dari tabel ini. Berarti yang kita proses itu yang TR-nya ini ya. TR sampai tutupnya di TR ini. Oke. Kita akan coba mulainya dari sini berarti. If jika set ya. Oke. Nah, jika tombol cari kita tulis di sini ya, jika tombol carinya diklik, oke, maka nah, ini kita hapus satu ya.
Kita taruh di mana? Kita taruh di bagian sini. Oke, artinya ketika tombol cari ini kita klik atau diproses, maka dia akan menjalankan yang ada di semua kurung ini. Mulai dari kurung ini, ya, mulai dari kurung ini sampai dengan kurung ini. Itu yang nanti akan diproses. Ketika tombolnya belum diklik, maka tombolnya bagian baris yang kedua tabel yang saya beritahu ini, ya, TR-nya ini, dia tidak akan dimunculkan, ya, sampai sini dia tidak akan dimunculkan. Kita akan coba cek, ya, kita coba jalankan. Oke, ini tampilan sudah oke. Ketika tombolnya belum kita klik, maka baris yang kedua belum ditampilkan. Oke, sekarang kalau sudah, langkah berikutnya kita akan kita akan bikin variabel dolar nama cari, ya, nama cari. Isinya apa? Pos dari nama cari. Nama cari. Oke, artinya saya bikin variabel baru namanya nama cari. Isinya apa? Isinya adalah kiriman dari yang nim cari nama. Cari nama ini kebalik berarti, ya. Cari nama. Oke. Ini dan ini harus sama karena saya manggilnya, ya, manggilnya berdasarkan nimnya ini dan saya tangkap di sini. Yang nangkep apa? Variabel nama cari. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal kita proses query-nya. Saya ingin menampilkan dari tabel data karyawan. Nah, filternya berdasarkan nama carinya. Data karyawan, where, di mana kita akan search namanya di tabel ini berdasarkan kolomnya namanya apa. Kolomnya namanya adalah nama karyawan. N-nya besar. Ya, huruf besar dan kecil. Dia sifatnya case sensitif, ya, huruf besar dan kecil dibedakan. Nama karyawan. Oke, karyawan. Oke, kalau sudah, jangan lupa karena nanti yang saya filter itu apa yang diketikkan, ya, apa yang diketikkan di sini, mau huruf parsial, ya, huruf R atau nama lengkap, dia akan bisa membaca. Tapi ketika kalian langsung menggunakan proses yang seperti ini, ya, nama karyawan sama dengan variabel nama cari, ketika kalian masukkan variabel nama cari, ya. Nah, kalau script kalian seperti ini, maka apa yang kalian ketikkan harus sama. Ketika yang diketikkan di sini huruf R, di namanya di sini dicari tidak ada nama yang R, maka dia tidak akan dimunculkan, ya. Nah, di program yang saya bikin ini, saya tidak menginginkan seperti itu, tapi ketika saya memasukkan satu huruf atau berapa kata, dia langsung akan mencari di sini, ya. Kalau di sini saya ketikkan huruf R, maka nama-nama yang ada huruf R-nya dia akan dimunculkan. Oke, caranya berarti filternya tidak seperti ini, tidak permanen seperti ini, tapi kita bisa menggunakan like, ya. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan persen, baru ditulis dolar nama cari, di sini persen. Jika artinya apa di sini? Dia ingin menampilkan dari tabel data karyawan di mana nama karyawannya yaitu yang di tengah-tengahnya, ya, yang di namanya itu ada huruf atau kata yang diketikkan dari sini. Oke, itu artinya. Oke, ini kalau sudah, kita coba akan jalankan scriptnya. Nah, refresh. Oke, ya. Saya akan cari Rizky. Oke, ada nggak nama Rizky di sini? Kita klik cari. Oke. R. Kita klik. Oke, ya. Nah, kita akan coba cek scriptnya kenapa tidak jalan. Ya, kita akan coba cek di sini input tipe, saya menggunakan ini aja, ya, tipe submit. Oke, ya, saya menggunakan tipe submit karena saya menggunakan form actionnya seperti ini. Oke,
Kita coba jalankan. RI. Oke, ini skripnya sudah jalan ya. Jika saya tulis Rizky, maka yang muncul hanya Rizky saja. Oke, ketika saya ketikkan huruf PA, maka nama-nama yang ada PA-nya dia akan dimunculkan. Bedanya filternya seperti itu. Tapi kalau kalian tidak menggunakan like percent seperti ini, maka seperti yang saya jelaskan tadi, dia sifatnya permanen ya. Jadi apa yang kamu ketikkan di sini harus sama persis dengan yang ada di nama karyawan.